Hah? Bener, mogok. Lah, ini loh. Oh, ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya. Buat Menteri ESDM, bangsat. Kali ini gua nggak mau sarkas-sarkas lagi. Kau bangsatnya Pertamina kayak apa? Tuh lihat ya. Asu, balik loh. Bensin dicampur tai asu. Kan ning Bojonegoro wis mulai rame. Iki Mas teko gene mae. Wis teko nggonku langgit. Asli tenan, motor anyar gara-gara nek ra bensine apa ne? Masa motor anyar bosok nek ra bensine? Motor iki bosok iki lho akeh iki. Iki gejala iki. Oke, yang baju putih ini ya? Baju. Dia ngeluarin dari bawah itunya dia. Dari kantong. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Merdeka Politik. Lagi rame ini tentang Bahlil. Bahlil out ya. Karena di Jawa Timur khususnya ini banyak sekali sepeda motor yang dalam bahasa Jawa Timuran itu namanya merebet guys ya. Merebet itu mogok ya. Itu dikarenakan katanya bensinnya yang tercampur dengan, ada yang ngomong dengan air, dengan minyak ya, entah itu etanol ya, kayak gitu ya. Nanti kita bahas saja ya selengkapnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan ini yang paling menarik ya, Cak Ji dan juga Bahlil itu sama-sama sidak, tapi hasilnya beda ya. Jadi Pak Bahlil pada saat sidak nggak menemukan kejanggalan, tapi pada saat Cak Armuji itu menemukan kejanggalan ya, ada campuran airnya ya. Tapi setelahnya ada beredar CCTV yang dicurigai Cak Ji ini ya. Kalian tahu Cak Ji kan, wakil wali kota Surabaya Cak Armuji ya. Itu katanya settingan ya sidaknya ya, ada bocoran CCTV kayak gitu ya. Waduh, ini beneran settingan atau gimana? Dibantah juga sih sama Cak Ji ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang datang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya. Let's go ya, ini dengan video pertama ya. Air tok iki isine. Waduh. Nih, contohnya ini ya. Nih di pom bensin kerucuk. Pom bensin kerucuk. Macet. Mobil. Kotor. Mantap. Banyak yang mogok ya, Mas? Ya. Banyak. Nggih. Langsung mati nonton. Iya, Mbak. Lah. Mobil juga kena guys. Ada-ada aja lebaranku lo. Wis lengkap lebaranku, Mas. Nggak bagi kasus sih, nggak bagi. Ya, anu Mas ngisi air. Ngisi air. Isi air. Tadi bapakku ini apa energi terbarukan. Ya, ini kejadiannya di mana-mana di Jawa Timur guys ya. Spesifik di Jawa Timur, nggak tahu di provinsi lainnya. Itu besok kita dapatkan ya kalau dia. Siap. Ini kalau besok katanya benar ada masalah, ya Pertamina saya harus kasih memberi sanksi. Tapi kalau tidak, ya kita harus mencari tahu apa alasan orang mengeluarkan itu, termasuk kami. Ini di Malang, di sidak ya. Tidak memperlihatkan bar lainnya buram-buram kayak gini, itu berarti dia ada komponen lain di dalam BBM. Tapi kalau dia seperti nomor 1, berarti dia tidak tercampur dengan komponen lain. Jadi kita mau isi nanti, kita lihat apakah tembus pandang seperti nomor 1. Nah, itunya baru dibawa datang atau sudah dari kemarin? Tadi pagi, Pak. Dari pagi? Ya. Berapa ton? 8 ton. Baik kan? Informasi yang keluar di medsos yang air di mana? Di Surabaya, Gresik, dan Lamongan, Pak. Sudah dicek tim sana? Sudah Pak? Tadi kami ngecek di Gresik sama Surabaya. Tim juga ngecek di Lamongan. Sudah laporan sudah ada? Sudah ada, Pak. Itu besok kita dapatkan ya kalau dia. Siap. Ini kalau besok katanya benar ada masalah, ya Pertamina saya harus kasih memberikan sanksi. Tapi kalau
tidak, ya kita harus mencari tahu apa alasan orang mengeluarkan itu, termasuk kamu Pak Dirjen. Cek benar ya. Yang jelas kita akan konsen untuk menjaga kualitas. Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main, saya sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen dan juga penyaluran untuk subsidi ya. Ya, ini menarik sekali ya. Karena di wilayah Jawa Timur tuh, khususnya Surabaya, itu kan banyak itu keluhan tuh ya. Tapi kok nggak ditemukan pada saat Pak Bahlil sidak ya di Malang sih ya. Apakah ini jangan-jangan ya pada saat sebelum sidak udah bocor duluan ya informasinya kan? Nggak bener-bener sidak gitu loh. Makanya udah siap semua kan, kita nggak tahu ya. Bisa jadi sidaknya bocor Pak ya. Lanjut ya. Nah, Benar, ini Moko. Lah, lain. ini kebetulan. Ini. Nih tuh. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Coba berbet sama Moko. Nah, ini setelah Cak Armuji yang sidak beda hasilnya. Kemarin saya di WA sama Mas Daniel ini, ada anggotanya yang telah mengisi bahan bakar khususnya R2 di beberapa tempat di wilayah kota Surabaya. Setelah diisi, motornya berbet. Awalnya nggak berbet. Enggak, Pak. Ngisinya di mana ngisinya? Saya mengisinya di jalan di Ponorogo, kalau dari teras sebelahnya McDonald's sebelum flyover. Nah, kamu gimana kejadiannya kamu? Saya ngisi di SPBU Raja Wali. Itu sekitar jam 12 sampai jam 2-an lah, Bapak. Kamu? Jadi awal mula kejadian itu saya isi di hari Senin pagi sekitar jam 7 pagi di SPBU Rungkut dekat rumah. Isinya pom bensin Rungkut yang mana? Rungkut sebelah Transmart. Kamu beli bensinnya di mana? Di SPBU Tapak Siring, Bapak. Kita cek aja ke sana ya. Pertamina tolong diperhatikan ya, ini para pengendara seperti ini kalau ada laporan tolong ditanggapi, bukan cuma ditanggapi tapi ya biaya servisnya digantilah. Pertamina Sogi kok. Kita sidak aja ke sana ya. Ayo. Iya. Gantilah ya. Mana yang motor? Oh, di sana. Mas, koordinatornya siapa ini? Mana? Kemarin setelah hari Senin ada pengisian lagi nggak, Beralik? Yang tahu coba. Mana kalau nih? Akeh sing mogok masalah motor arek gojek-gojek itu. Iya, bener mogok. Lah, ini kebetulan. Ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Ada airnya tuh, Pak. Saat tadi itu dilapori Etanol ini. Oh, itu etanol. kita sijaknya di sini ternyata di pom bensin Jalan Raja Wali ini. Ini Bapak ini umum ini. Sama dari Ini mau komplain ya, Pak. sama koordinator di sini. Nonton lagi soalnya. Mas, yang punya pom bensin apa dari Pertamina? Saya pengurusnya, Pak. Dari Pertamina. Loh, itu loh. Kita tiap hari kita cek nggak ada, Pak. Mas, ini Gojek tadi laporan ke saya semua. Iya. Mau lho, makanya iki mau ketemu dilalah kok ketemu Bapak iki nang kene gawe iki lho gitu kejadiannya. Kayak ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina. Nah, terus lah ono laporan iki wis servis nontek duit, diganti apa enggak karo Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Oh, disampaikan ono kepastian. Lho. Berapa banyak tuh? Wake. Makane iki mau lagi dilapori aku. Lah kan dilapori arek makane sing tuku nang kene iki mau tak ngene. Sing disidak Pertamina iku sing enggak kena masalah lho ya dikondisino kan ngono ae. Lah iya iki opo iki? Seperti kayak gini, Pak, yang kemarin saya tap, Pak. Awakmu tap yo ngene lho. Iya, gini, Pak. Rata-rata yang dimasuk no bengkel, sepeda motor diganti businya warna kuning, ditap ada putihnya kayak gini. Sing mogok di mogok. Kapan mogok? Kapan tukune kapan? Mau isu, kan gini, Mau isu yang gini. Iya, cuma saya ore mau isu. Lah iya sik tak tukune yang gini. Jalan Semarang. Oh, Jalan Semarang. Saya iki mogok. Coba berbet apa mogok? Pertama ya berebut, Pak. Saya ini mau gak bisa dulu itu. Heeh, coba. Jalan Semarang, Pak. Loh, kayak itu. Iya. Bus ini. Jadi patah sampai. Semuanya. Harusnya Kadang iso, kadang. harusnya dari itu, Pak. Berbet. Ini tadi pagi beli Pertalin di Jalan Semarang. Tuku pirang liter sampe? Jalan Semarang, Pak. Jadi yang disidak Pertamina katanya yang tidak ada mengandung bahan metanol. Ternyata ada masih. Karena yang disidak itu bukan pada kejadian yang mereka ngisi. Coba disidak yang pada ngisi-ngisi ini. Tapi kira-kira kalau kejadian seperti ini ada yang ngisi di sini dan mengalami berbet gimana, Pak? Ini mekanisme memang kita semua laporan kita terima. Dasarnya nanti nota kita minta nota pembelian. Tak sih gak ono nota ya apa? Nah, ya itu. Loh ya enggak ya. Tentu dari Pertamina Bukan, gitu. bukan. Ya Pertamina ganti duit 100 saya gak gelem, Pak. Kalau
Kalau nggak ada stroke kan bisa dicek CCTV-nya ngisi di sini. Pelajaran mereka teman-teman ojol maupun pengendara biasa roda 2 yang ngisi dimanapun kalian ngisi pertalite dan kejadian mogok berbet pada sepeda motornya, langsung komplain ke tempat pengisian pada pembelian terakhirnya di mana. Mas ya, itu loh berarti nawang ya. Mantap ini ya, Cak Ci, mantap Pak Ci. Ya jadi kan kalau ngomong stroke nih kayaknya hampir semua deh ya ini ya nggak minta stroke ya, dan Pertamina pun kalau nggak diminta juga nggak ngasih kan itu pakai pomnya ya. Tapi ada solusi tadi ya, ditanyain sama masnya tadi kan ada CCTV ya kan, misalnya ini saya ngaku-ngaku nih ya udah pernah ngisi di pom ini kan, tapi ada CCTV-nya jadi dicocokin aja kayak gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini sama nggak ini? Bener, mogok. Lah, ini loh. Tadi ya, Cak Ci tadi ya. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Motor berebet ya. Hari berebet nasional ya. Kebetulan pada ini kemarin sama saya... tadi ya. Oke, kita lanjut aja ke video berikutnya ya. Pertalite plus etanol sama dengan sahabat mekanik. Dibuang. Pertalite. Terus nggak opo mas? Pertalite. Gila, sampai rame bengkelnya ya. Pertalite. Gimana iki? Mogok semua ini. Pertalite mantap. Mantap ya, bengkelnya jadi rame ya. Terima kasih Pak Balil. Korban Balil loh. Korban Balil loh. Korban Balil. Berbet guys ya. Bapak iko pisan korban Balil. Korban Balil. Iki korban Balil loro iki. Iki gejala awale koyo katene korban pisan ya. Iko abang korban Balil. Wes, nggak ada rezeki bengkel iso Balil iki. Lho alamat. Nyamut, nyamut bensin nyamut. Remek. Ini korban Balil katanya. Lanjut aja guys. Waduh, ini tulang nih. Nggak keplosan nih, banyak kayak ini Pertalite begini kok. Pertalite kayak dengan oli, kayak dicampur dengan oli. Bensin langsung kering, lihat sampai hitam gitu ya. Astaga. Kalau bensin langsung kering kok. Gimana kita isi kak? Om. Semua Pertamina tadi malam. Dari sini. Bensin apa oli? Licin pak. Ada olinya. Campur dengan oli pak. Semua Pertamina. Yang tadi malam. Viralkan. Banyak mau ke motor ini. Iya. Kok bisa sampai ini ya? Hitam gitu ya. Dia tidak bagus dan tidak tercampur dengan komponen yang lain. Mana. Ya ini tadi sidak yang Pak Balil tadi ya. Ininya nggak ditemukan. Ini barang dari bawah langsung. Jangan-jangan ini kalian sudah kondisikan? Enggak. Ya, tadi baru di Mana pengelola di sini mana? Barusan di Pak. Pengelolanya sama? Ya. Pengelolanya masih di sekitar. Tunggu di sini. Enggak, maksud saya yang mengoperasikan ini. Iya, itu ada. Nyopanya di sini, nyopanya. Ini Pak. Ada tangki soalnya. Iya, Pak, ada tangki. Hari ini maksudnya jam berapa? Ini tadi kalau Pertalite ini Saya tidak tanya kamu. Saya shift 2, jadi kurang tahu ada tangki apa enggak hari ini. Shift 2 masuk jam berapa? Masuk jam 2. Jam 2? Iya. Oke, masuknya hari apa? Jam berapa tangki? tadi pagi Pak. Tadi pagi? Iya. Berapa ton? 8 ton. 8 ton sampai sekarang belum habis? Belum Pak. Oke. Sudah dicek sini sudah Pak. Tadi kami cek sama Surabaya. Itu juga sama.
laporan sudah ada. Sudah ada, Pak. Nanti besok kita rapatkan ya kalau ada. Kalau besok datanya benar ada masalah, ya Pertamina saya harus memberikan sanksi. Ini melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur di Malang setelah dari Manado. Tadi saya kasih dia bicara di Universitas Muhammadiyah tentang energi, dan sekarang saya mengecek untuk menindaklanjuti beberapa informasi yang saya harus mengecek kebenarannya. Dan di sini saya pikir clear karena dari Lemigas, kemudian dari Dirjen Migas, ada Dirut daripada Patra Niaga Pertamina yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Eka Dirutnya dan Ibu BPH Migas Bu Erika yang mengontrol stok dan penyaluran subsidi. Untuk sampai hari ini saya pikir clear, tapi besok jam 1 saya akan melakukan rapat langsung di SDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini di lokasi-lokasi yang ditenggarai, yang diinformasikan ada problem. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanti besok kita. Intinya nggak ditemukan kejanggalan ya. Langsung saya panggil Dirut Patra Niaga, kemudian Migas sama Lemigas untuk menerima laporan langsung dari mereka. Sekarang tim saya masih berada di daerah sini. Nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Tetapi semuanya ini masih dalam proses. Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Lemigas. Ya. Berapa lama Pak untuk hasilnya itu Pak? Paling lama saya butuh waktu 1 sampai 2 hari. Besok saya akan rapat langsung memimpin di Jakarta. BPH Migas dan tim dari Pertamina Patra Niaga. Ya, karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin pertalite di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Dirutnya ada di sini. Ada dugaan sabotase? Pak. Mungkin kita lihat, kita belum bisa mengandai-andai. Kita lihat apa yang akan ditemukan oleh tim. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar. Kita tunggu kajian daripada tim. Sanksinya apa Pak? Kira-kira nanti kita terbukti. Kalau benar itu terbukti, akan diberikan sanksi tegas. Tapi kan kita tidak bisa menduga-duga karena belum semuanya clear. Ya, ya tapi kan di Surabaya tadi udah terbukti ya. Kok bisa di Malang susah ya membuktikannya? Ini. Ya. Iya gini Pak, rata-rata yang dimasuk ke bengkel, sepeda motor, businya warna kuning, hitam, ada putihnya kayak gini. Ada putihnya gini Pak. Nah ini Pak. Cukri. Cukri. Oh, ini kan kebijakan Pertamina. Artinya kita menghimbau bagi mereka yang roda 2 mengisi bensin petalik, minta stroke bond. Sewaktu-waktu mereka motornya bermasalah, langsung komplain kepada bensin yang mereka beli pada pengisian tadi. Sampai kapan ini Pak? Ya, kata Cak Armuji ada cukri. Cukri itu arak ya. Kalau orang Surabaya itu biasanya bilangnya cukri gitu ya. Tapi bercanda guys ya. Lanjut. Oke. Napa iki Mas? Napa Mas? Kan kok minyak kan Pak? Minyak. Iki pertama green padahal. Wingi tukokno. Mulai kapan nih berputih? Yo iki mau. Padahal pertama green aku dhewe heran. Pertama. Aku Sabtu nang ngene iki pertama. Mangane aku gak ero kejadian kaya ngono gak gawe pertalite. Anu Pak, coba. Padahal pertama sih. Tapi karena titik. Nggih. Tapi sukane pertama turbo. Nggih, coba turbo mawon. Siap nggih, Bos. Kalau bus ini kalau ganti nggih. Nggih, suwun. Kalau biasanya tapi ini bus ini setengah mati. Nggih, enggak Mas. Suwun Mas. Nggih. Ya. Nggih. Ternyata banyak kasus ya.
berubah, itu artinya tidak ditemukan kandungan free water atau air yang tercampur dalam BBM. Kalau dia berubah jadi merah, nah itu berarti kita berubah. Nah, dia begitu tersentuh air langsung berubah warnanya jadi merah tuh. Lihat. Yang satuan benda kecil. Gimana garisnya? Jelas kan? Nggak ada apa-apa? Bentar Pak, pakai kacamata Pak. Ya, jernih, nggak ada pengotornya. Kalau misalnya dia ada pengotor, maka dia tampilannya tuh kayak nih 6, 5, 4, 3, 2. Nah kalau kayak nomor 1 ini dia berarti bersih, jernih, tidak ada pengotor. Ya, ini ya telat Pak ya. Sidaknya kayaknya udah dikondisikan nih ya. Yang sidak Dirjen Migas, Pak Bahlil nggak ditemukan, tapi yang sidak Cak Armuji ditemukan ya. Gimana ini ya? Menurut kalian gimana guys yang bener? Lanjut ya. Jawa Timur dilanda wabah BBM busuk. 2 hari ini Jawa Timur dilanda wabah BBM busuk. Banyak motor mogok setelah isi pertalit. Nah, buat kalian warga yang di wilayah plat AE Madiun harusnya bersyukur. Nggak usah mampir ke yang merah, cari aja SPBU Mini yang gambarnya biru kayak gini. Ini BBM-nya udah jelas lebih berkualitas. BBM-nya diproduksi oleh Exxon Mobil yang ngebor minyak di wilayah Bojonegoro dan Cepu. Adanya juga di desa-desa lebih dekat dari rumah. Beda harga 2.000 nggak masalah daripada motormu masuk bengkel mogok ganggu aktivitas, keluar biaya meneh. Olah katanya kok ada kompensasi apa ngeklaim malah kesuwen wis to, daripada 2.000 ki waktu rugian wis ngisi aja di tempat yang jelas lebih berkualitas. Namanya Indomobil. Iya, tapi itu ya. Sekaligus promosi ya. Jadi sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Pertalite. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan langsung mati, nggak bisa di starter. Saya dorong sampai ke sini, ternyata yang rusak rotak plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kata mas mekaniknya seperti itu. Pak, tadi sempat ngecek bahan bakarnya Pak Pertalite-nya. Saya sempat ngecek, ditunjukkan memang karena baunya memang berbeda daripada yang biasanya. Baunya seperti apa Pak? Tanya Mas Anu, kalau saya nyium sendiri sih baunya memang berbeda, seperti apa ya, alkohol kayaknya, seperti banyak alkoholnya memang. Memang dari baunya pun beda kata mekaniknya ya. Ini ada lagi nih, tuh. Yo, satu Pertalite tuh yo. Yo, satu Pertalite lor, melayani kasus ini. Gitar gitu. Nah, gitu. Sabunnya kok jeli, masa bensin ada jelinya itu. Ya. Jadi di bagian bawah itu kayak misah gitu ya, nggak tahu apa itu, apakah air, apakah minyak, apakah apa gitu ya. Dan ini dialami nggak cuman sama warga biasa ya. Ada kreator-kreator kayak Lek Damis sama apa Roy Sakti itu juga kena guys ya. Nanti kita lihat ya. Ini di sini dulu pengecekannya. Ya ini lagi-lagi ya, kalau pengecekan gini kayaknya udah bocor lah ya. Nggak benar-benar dadakan, jadi susah ditemukan. Tunggu dulu. Infonya itu loh udah bocor mungkin ya. Dari tadi nggak ditemukan soalnya. Kita skip aja ya, next ya. Hasilnya nggak ditemukan intinya ya dari kelompoknya itu ya. Pak Bahlil dan kawan-kawan ya. Buat Menteri ESDM bangsat. Kali ini gua nggak mau sarkas lagi. Karena apa? Gua marah banget, bangsat. Lu tuh harusnya pembantu rakyat, tapi kok malah nyusahin rakyat. Kenyataannya apa? Karyawan gua pada telat semua. Lu kenapa kok telat? Motor mogok Pak, habis ngisi Pertalite tadi. Nah, ngisi Pertalite boson mogok ya kan? Kemudian gua mau ngisi yang lain nih, gua mau ngisi Shell, tutup. Mau ngisi Vivo, kagak ada stok bensinnya. Lah terus, mau satu-satunya Pertamina isinya jelek. Kita tuh rakyat dipaksa untuk makan barang jelek lu. Oh, Pak Prabowo, tolong ini menteri satu ini pecat aja. Siapa itu menteri SDM? Pak Purbaya ya? Pak Purbaya. Tahu bangsatnya Pertamina kayak apa? Tuh lihat ya.
Rabu ini Menteri Bahlil ngecek di Pertamina. Pak Bahlil Lahadalia, sidak SPBU di Malang. Dalam pengecekan ini, Bahlil minta keterangan petugas SPBU terkait pengiriman BBM di SPBU dan juga cek pompa pengisian. Setelah ngecek, gak ditemukan adanya kejanggalan atau kandungan bahan lain di BBM Pertalite. Dan dia denial, masalah kualitas gak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah, ya, Cak Ji, ya, Wakil Wali Kota Surabaya, melakukan sidak dan bersama masyarakat di Surabaya. Dan melihatkan bahwa ternyata yang motor yang berebet itu apa ya? Seperti kayak gini Pak yang kemarin saya tampak. Sama pokok untung ya gawe meneh dilalah kok dari ke Pertamina Raja Wali ya gitu. Raja Wali hasilnya. Lah ya iki lho. Sing aku tap itu kayak gini. Saya gini Pak. Alamu Pak tap yo ngene. Iya gini Pak. Rata-rata yang dimasukno bengkel sepeda motor diganti businya warna kuning, ditap ada putihnya kayak gini. Ada putihnya gini Pak. Ini yang saya ngomong, bangsatnya Pertamina ini tidak mau melakukan permintaan maaf, selalu denial. Ya disurvei ya pasti jelas yang bagus wong menterinya datang. Harusnya yang disurvei itu pas kejadian kayak kasus Cak Ji ini. Lah tapi apa? Nah ini bangsatnya Menteri SDM ya kan, sudah tahu borok kayak begini, malah yang terjadi adalah SPBU yang Shell aturannya dirubah, BP dirubah, akhirnya mereka nggak jualan bensin. Mau nggak mau kita itu suruh konsumsi Pertamina, dan Pertaminanya kualitasnya amburadul dan tidak ada pertanggungan jawab. Ini bangsa, katanya wong Surabaya, wong Jawa Timuran apa? Jancuk. Nah ini. Balik loh, bensin dicampur tai asu. Nah, kana. Iki gara-gara bensine to, iki motor anyar gas plat nomor lagi metu kok mutamati ae. Iki kan ndek wingi bensine kan ning Bojonegoro mulai rame. Iki Mas teko ngene mae. Wis teko nggon kuwi langgit. Tok biasa tak tekoni har. Iya tekan harus terus. Piye Mas? Iki cuman kan tak tap kabeh. Terus tadi tak resiki. Kamu tak kon resiki pan saya. Ya. Terus bensin kita balik neh. Berebut neh. Terus otomatis tak tap neh kan ya. Kayak terus bari kancaku tak kon tuku Petramak, tukokno jajal Petramak 50.000. Ning pom. Terus mari iki terus tak sokno Pinu, terus baru tak reset sisa. Mari ngono aku beri lho bajeku yo padha. Bajeku yo dedet Iki rusak Purwosari yo Jo. Ngene kabeh. Sambat perkara kuwi. Asu panjenengan. Asu pancene BPOM ya. Pame hancukan. Ora rusak gara-gara kowe. Kurang akeh kowe. Batim. Asu balik lho, bensin dicampur tai asu. Tak buat asu. Buat saling terus mengaku. Asli tenan, motor anyar gara-gara nek bensin apa nek? Masa motor anyar bosok nek bensine? Iki Pak Prabowo neh engko. Pak Prabowo neh engko. Wis to. Sing kena Pak Prabowo engko delak engko. Motor iki bosok iki lho akeh iki. Iki gejala iki. Ya, ini apa pada emosi ya. Lek Damis, Roy Sakti. Ya wajar lah guys ya. Motor masih baru. Gara-gara itu ya. Gara-gara bensin yang nggak beres tuh bisa rusak ya gitu ya. Dan ini ada beredar nih CCTV. Oke, yang baju putih ya, ini ya. Tapi dinarasikan seolah-olah ini ya, seolah-olah Cak Armuji itu settingan nih gitu ya. Makanya ini coba kita lihat ya. Baju.
Ntar jangan bersuara dulu. Dia ngeluarin dari bawah itunya dia, dari kantong. Sip. Oke, yang baju putih ini. Ini ya coba kita perbesar ya. Ada ini narasinya dulu ya, kita baca. Terbongkar ini nggak kelihatan ya apa ya. Terbongkar dugaan settingan BBM Pertalite campur air di SPBU Raja Wali saat Cak Ji sidak, hasil rekaman CCTV ya. Ini dari redaksi Dewan News ya, dan langsung dikomentari sama Cak Armuji ya. Mau disebut settingan atau apapun tidak masalah, saya tadi hanya beruntung ketika sidak ada yang bawa bensin setelah ditap dari tangki dan ada motor yang mogok juga. Semua real masyarakat yang mengadu. Ini banyak yang komentar ya mendukung Cak Armuji ya. Real pak, motorku yang berebut gara-gara Pertalite. Tapi pertama kali sekarang rasanya kayak ngisi Pertalite yang dulu ke mesin. Betul, Pertalite tahun 2018 the best ya. Intinya gini ya, intinya banyak yang mendukung Cak Armuji ini ya, walaupun Cak Armuji dituduh settingan seperti itu guys ya. Dan ini juga ada satu lagi pendapat ya, kita dengerin dulu nih. Ngeluarin dari bawah itunya dia, dari kantong. Kok bisa ya Cak Ji yang sudah sering sidak dan kali ini sama Pertamina diomong settingan? Gak habis pikir sih jujur. Sudah banyak bukti, banyak DM yang masuk, motornya berebut, masuk ke bengkel, susah buat bekerja, nggak bisa buat transport, dan bahkan ada yang membahayakan nyawa sampai berebut di tengah jalan raya. Saya pun juga udah klarifikasi sama timnya Cak Ji bahwa semua itu bukan settingan. Beliau datang, ada yang membawa secara kebetulan dari kresek warna hitam dan dikeluarkan tanpa ada settingan. Buat warga Surabaya, jangan mau dipecah belah. Tunjukkan kalau Surabaya itu wani, Surabaya itu kompak, dan Surabaya punya Cak Ji dan Cak Eri yang mau membela warganya. Iya itu ya. Jadi warga Surabaya menolak narasi bahwa Cak Ji itu settingan ya, seperti itu ya. Ini apakah ada video berikutnya lagi? Oh iya. Nanti kita buka video berikutnya. Ya, oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira itu beneran settingan atau murni berebut karena Pertalite yang bosok itu guys ya. Oke, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.